Kita akan naikkan pujian. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Ku bersyukur buat hari yang Tuhan berikan bagi kita pagi hari ini. Nanti Ibu Ririn yang akan berdoa untuk firman Tuhan, untuk pujian Tuhan. Masih tetap berdiri. Aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Ya, aku hendak mengingat keajaiban-keajaiban-Mu dari zaman purbakala. Aku hendak menyebut-nyebut segala pekerjaan-Mu dan merenungkan perbuatan-perbuatan-Mu. Ya Allah, jalan-Mu adalah kudus. Allah manakah yang begitu besar seperti Allah kami? Engkau yang menebus hidup kami dari lubang kubur, yang memahkotai kami dengan kasih serta rahmat. Engkau yang memuaskan hasrat kami dengan kebaikan, sehingga masa muda kami menjadi baru seperti burung Raja Wali. Sungguh,
Engkau telah menjadi pertolonganku, dan dalam naungan sayap-Mu aku bersorak-sorai. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya. Tiada berkesudahan kasih Tuhan. Ingat
rancangan terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu,
tak ternilai dan ku hargai Yesus, Engkau bukan bumi. Karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau bukan bumi. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya kamu jangan menjadi lemah dan putus asa. Sebab karena Ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka Ia dapat menolong mereka yang dicobai. Karya terbesar di dalam hidupmu, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku hargai. Yesus, Engkau ku hargai. Yesus, Engkau ku hargai. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu Bapa. Kami patut berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Siang hari ini kalau kami boleh beribadah kepadamu ya Tuhan, bahkan kami sudah memuji-muji namamu, membesarkan namamu, kiranya pujian-pujian kami boleh naik ke hadiratmu Bapa. Terima kasih Bapa, Engkau hadir di tengah-tengah kami ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih, saatnya tiba Tuhan. Kami akan sambut firman-Mu ya Bapa. Mari Bapa, kami datang ya Tuhan dengan hati yang haus, isi merindukan firman-Mu ya Tuhan. Mari Bapa, taburkanlah firman-Mu buat kami yang siap untuk ditaburi firman-Mu. Bahkan kami mau ya Tuhan siap untuk melakukannya Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhanku. Dan kami yakin Engkau sudah siapkan hamba-Mu sebentar yang akan menjadi berkat buat kami semuanya Bapa. Terima kasih Bapa, dan kami akan sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
Ibu saudara sekalian, selamat pagi, selamat kita bersama-sama beribadah kepada Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan, baik yang ada di gereja maupun yang ada di rumah masing-masing. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini dengan satu judul, Rahmat, Kasih, dan Kebenaran Tuhan. Dalam kurung yang jadi andalan Raja Daud. Karena ini diambil daripada kehidupan dan doa Raja Daud. Mazmur 40 ayat 11 terjemahan baru, kita akan baca bersama-sama karena ini cukup pendek ayat ini. 1, 2, 3. Engkau Tuhan, janganlah menahan rahmat-Mu kepadaku, kasih-Mu dan kebenaran-Mu kiranya menjaga aku selalu. Sekali lagi saya bacakan, Engkau Tuhan, janganlah menahan rahmat-Mu daripadaku, kasih-Mu dan kebenaran-Mu kiranya menjaga aku selalu. Mazmur 40 itu ada 17 ayat dan itu temanya adalah syukur dan doa, karena berisi doa-doa daripada Raja Daud, dan salah satunya adalah di ayat 11. Ada beberapa poin memang di Mazmur 40, tapi saya hanya mengambil ayat 11-nya ini. Ada dua bagian. Pertama yang akan kita bahas pagi hari ini, janganlah menahan rahmat-Mu daripadaku, doa Daud. Kasih-Mu dan kebenaran-Mu kiranya menjaga aku selalu. Kalau dalam Alkitab Bahasa Indonesia versi ayat yang terbuka, AYT, dikatakan, ya Tuhan, Engkau tidak menahan belas kasihan-Mu kepadaku. Dalam versi mudah dibaca, jadi ya Tuhan, janganlah sembunyikan belas kasihan-Mu padaku. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari dan juga dalam bahasa Indonesia masa kini, Tuhan, janganlah berhenti mengasihani aku. Jadi rahmat Tuhan kadang-kadang sulit menjelaskan ya, apa itu rahmat Tuhan. Tapi arti kata lainnya adalah belas kasihan Tuhan, belas kasih Tuhan, kemurahan Tuhan. Di dalam bahasa Ibrani, rahmat itu dipakai kata rakam, yang artinya antara lain banyak ya, beberapa, tapi saya hanya cantumkan 3, yaitu belas kasihan, kemurahan hati. Jadi itu rahmat Tuhan, belas kasih Tuhan, belas kasihan Tuhan, kemurahan hati Tuhan. Raja Daud sangat menyadari kelangsungan hidupnya mutlak 100% tergantung kepada rahmat, belas kasih Tuhan. Allah kita dalam Yesus adalah Allah yang penuh dengan segala rahmat, belas kasihan, sejak kekekalan. Jadi bukan waktu Yesus datang ke dunia saja, sejak kekekalan. Mari kita lihat ayatnya dalam Mazmur 25 ayat 6, dalam MILT ini Modified Indonesian Literal Translation. Ingatlah akan belas kasih-Mu dan kasih setia-Mu ya Tuhan, karena semuanya itu sudah ada sejak kekekalan. Jadi rahmat Tuhan merupakan salah satu karakter Allah. Rahmat Tuhan atau belas kasihan, belas kasih itu merupakan salah satu karakter Allah. Karena sudah ada sejak kekekalan, sebelum dunia ini dan segala isinya dijadikan, masih dalam kekekalan sudah ada, karena dia memang merupakan salah satu karakter atau sifat Allah. Ratapan 3 ayat 22 dan 23 terjemahan baru, ini ayat yang sudah menjadi hafalan buat kita. Mari kita lihat seberapa jauh rahmat Tuhan itu, seberapa banyak, seberapa besar. Dikatakan Ratapan 3 ayat 22 dan 23, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Tidak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Rahmat-Nya itu sangat berlimpah, tidak bisa dihitung, tidak pernah habis sejak kekekalan sampai hari ini, sampai nanti kita semua kembali masuk kepada kekekalan. Sesudah Yesus datang kali kedua, sesudah kerajaan 1000 tahun damai, kita masuk kembali kepada kekekalan. Jadi dari kekekalan sampai kepada kekekalan.
Mazmur 145 ayat 9 terjemahan baru. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya, bukan hanya manusia, tetapi juga binatang. Ada beberapa ayat yang mengungkapkan itu, tapi saya ambil satu saja. Dalam Matius 6 ayat 26 terjemahan baru, pandanglah burung-burung di langit yang telah menabur dan yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Burung-burung di udara juga dijelaskan oleh firman Tuhan, tidak menabur, tidak menuai, tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, tapi Allah pelihara. Ayat ini memang kontekstualnya kepada pengikut Tuhan yang nggak percaya bahwa Tuhan sanggup menjamin kehidupan mereka juga secara lahiri ya, kalau mereka mencari terlebih dahulu kerajaan sorga dan kebenarannya. Rahmat Tuhan itu sangat luar biasa. Itulah sebabnya Raja Daud berkata dalam doanya, doa yang begitu sangat indah, janganlah menahan rahmat-Mu daripadaku. Bahkan tadi kan di dalam bahasa Indonesia hari-hari begitu sangat indah, Tuhan janganlah berhenti mengasihani aku. Raja Daud sangat menyadari bahwa hidupnya 100% mutlak sangat bergantung dan bergantung kepada rahmat atau belas kasihan Tuhan. Jadi kalau ada manusia atau mungkin anak Tuhan barangkali, aku hidup tiap hari nggak perlu rahmat Tuhan, aku punya kemampuan, aku punya kapasitas, aku punya integritas, bahkan aku mungkin punya banyak uang. Tidak, saudara. Kalau manusia, anak Tuhan belum menyadari bahwa tanpa rahmat Tuhan, tanpa belas kasihan Tuhan kita nggak bisa hidup. Dia nggak akan bisa berkenan kepada Tuhan, nggak akan bisa memuliakan nama Tuhan. Daud saja yang hidupnya begitu berkenan kepada Tuhan, sehingga lewat Raja Daud, Yesus dilahirkan. Jauh-jauh hari Allah sudah berbicara itu, nanti mungkin ada ayatnya ya di bawah. Jadi Raja Daud sangat menyadari bagaimana kita, pertanyaannya itu, apakah kita mau katakan ya amin, tanpa rahmat Tuhan tiap hari yang selalu bagus, saya tidak bisa melanjutkan hidup ini, hidup di dalam Tuhan. Hidup di dalam Tuhan itu butuh rahmat Tuhan yang tidak habis-habisnya tiap hari, selalu ada, selalu baru tiap pagi, setiap hari kita butuh. Jadi kalau kita lupa itu, kadang-kadang hari-hari yang kita lalui menjadi hari-hari yang terlalu banyak masalah. Mungkin tidak ada masalah, tetapi karena tidak bergantung kepada Tuhan lewat rahmat Tuhan menjadi masalah. Kadang-kadang masalah itu bisa ada masalah, bisa juga tidak. Tetapi karena hati kita nggak connect kepada Tuhan, tidak mengandalkan Tuhan, lewat rahmatnya yang selalu baru tiap hari, hidup bisa menjadi bermasalah, walaupun tidak ada masalah. Tapi kalau ada rahmat Tuhan, biar hidup ini sedang hadapi masalah, masalah bisa Tuhan selesaikan. Nah, biarlah kita koreksi diri bagaimana dengan saudara dan saya. Rahmat Tuhan itu kalau ada dalam hidup kita akan kelihatan di dalam segala kegiatan, tingkah laku, perbuatan, bahkan perkataan kita di dalam menjalani hidup tiap hari, berkomunikasi dengan orang lain dan sebagainya. Itu bagian pertama ya. Raja Daud menyadari bahwa hidupnya 100% mutlak sangat tergantung dan bergantung kepada rahmat belas kasihan Allah. Sekarang bagian yang kedua, masih keterangan yang satu ya, jangan menahan rahmat-Mu daripadaku. Raja Daud juga menyadari bahwa bisa saja Tuhan menahan rahmat belas kasihan-Nya karena keberdosaannya. Kita tahu semua, Raja Daud pernah sekali yang dicatat di Alkitab berbuat dosa dan dosa yang sangat besar. Mari kita lihat Mazmur 52 ayat 1-3. Untuk pemimpin biduan, Mazmur dari Daud. Ketika Nabi Nathan datang kepadanya setelah ia menghampiri Batseba,
Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu, hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Kita sudah tahu kisah ini. Pada waktu biasa zaman perjanjian lama, raja-raja ada musim di mana raja-raja berperang satu dengan lainnya. Daud tidak pergi perang, dan kita tahu dia di atas soto rumah dan kemudian melihat Batseba, istri daripada Uria, anak buahnya sendiri, mandi, dan kemudian dia berselingkuh, ya, dia mengambil karena dia seorang raja. Jadi mungkin nggak bisa menolak atau bagaimana, saudara. Dan Uria ini, tahukah saudara, Uria ini adalah satu dari 30 pahlawan yang gagah perkasa dalam pasukan Daud. Dia sedang ada di medan perang. Waktu kembali disuruh Daud pulang kepada istrinya, dia nggak mau. Karena dia memang jiwa pahlawan yang gagah perkasa, satu daripada 30 pahlawan yang gagah perkasa dari Daud. 30 pahlawan gagah perkasa ini punya kehebatan yang luar biasa. Satu orang bisa mengalahkan ratusan musuh. Dan kemudian nggak mau pulang, jadi akhirnya Daud berpesan pada Yoab, taruhlah Uria ini pada waktu perang di medan yang paling depan. Dan akhirnya Uria gugur di sana. Satu dosa tapi kejahatan yang sangat besar, ya. Tapi Daud berkata, hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Dosa bisa diampuni, mungkin bisa diampuni kalau kita mengakuinya, apalagi meninggalkannya. Dosa bisa diampuni, akibat dosa harus dituai. Dan ini yang terjadi dengan Daud. Kemudian akhirnya Batseba menjadi istri yang kesekian juga dari Daud. Dan firman Tuhan kepada Daud berkata, pedang tidak akan berlalu dari keluargamu. Dan faktanya sesudah ini memang dosanya diampuni, karena Tuhan punya rahmat yang besar. Tapi akibat dosanya begitu sangat mengerikan. Salah satu putranya Amnon memperkosa salah satu putrinya Tamar. Karena Daud punya banyak istri, jadi Tamar dan Amnon ini beda ibu. Dan Tamar ini adik dari Absalom. Dan kemudian Absalom, singkat ceritanya, membalas dendam pada Amnon. Kita tahu juga Absalom akhirnya memberontak kepada Daud sampai Daud harus melarikan diri kemana-mana dan dikejar. Tapi karena rahmat Tuhan akhirnya Absalom juga mati, saudara. Ya, kita tahu peristiwa itu. Sekarang bagian yang kedua. Jadi saudara dan saya tanpa rahmat Tuhan, saya juga ingin katakan, kalau bukan rahmat Tuhan tidak bisa saya sampai hari ini hidup. Bukan karena kegagahan, kelebihan saya, sama sekali tidak. Tapi karena rahmat Tuhanlah sampai saya menginjak tahun ini umur 67. Karena rahmat Tuhanlah boleh hidup sampai hari ini. Saya mau mengakui itu, dan itu faktanya. Kalau bukan rahmat belas kasihan Tuhan, entah saya udah ada di mana, entah bagaimana kehidupan saya tidak mengerti itu. Tanpa rahmat Tuhan, kehidupan kita cepat atau lama akan hancur. Karena tidak ada belas kasihan Tuhan dalam hidup kita. Itu yang kita perlukan. Dasar pertama adalah itu. Kita butuh rahmat Tuhan. Sama seperti kita butuh udara untuk bernafas. Untuk kelangsungan hidup kita sebagai orang percaya di tengah-tengah dunia yang penuh dengan dosa dan tantangan ini, kita butuh. Karena kita ini makhluk yang lemah, makhluk yang terbatas, makhluk yang banyak kekurangannya. Masing-masing kita mungkin punya kekurangan sendiri-sendiri. Itu yang harus kita sadari, saudara. Sekarang yang kedua, kasih-Mu dan kebenaran-Mu kiranya menjaga aku selalu. Luar biasa. 1. Raja Daud tidak sepenuhnya mengandalkan pasukannya untuk melindungi dirinya setiap saat. Walaupun tentu saja ada pasukannya setiap saatnya melindunginya dimanapun dia berada, tapi dia tetap mengandalkan Tuhan. Mengandalkan kasih Tuhan yang tidak berkesudahan. Tadi banyak pujian bicara tentang kasih Tuhan yang luar biasa, luar biasa. Saya percaya kita semua diberkati lewat pujian tadi. Mengandalkan kasih Tuhan, dan tidak hanya kasih Tuhan, tetapi kebenaran juga. Yang nomor 2, bagian kedua, kasih agape dan kebenaran firman Tuhan selalu seiring sejalan bersama-sama.
Efesus 4 ayat 15, terjemahan baru. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Kalau enggak teguh berpegang kepada kebenaran firman, kalau enggak punya iman yang sungguh kepada kebenaran firman, enggak mungkin bisa bertumbuh di dalam kasih di dalam segala hal. Teguh berpegang kepada kebenaran firman, maka di dalam kasih Allah, di sini kasih agape, kasih Allah, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Raja Daud sangat memahami tersebut. Jadi dia tidak berdoa asal berdoa, tapi doanya itu benar-benar dia paham, dia mengerti, mengertinya, sehingga dia berkata, jangan menahan rahmat-Mu daripadaku, kasih-Mu dan kebenaran-Mu kiranya menjaga aku selalu. Ini satu doa yang luar biasa. Ketika saya membaca Mazmur 40 semua juga baik, tapi yang sangat menyentuh hati saya ayat ini. Ayat 11-nya ini. Ada 17 ayat di sana. Jadi saudara, saya sarankan bacalah Mazmur 40. Itu ada topik-topik lain yang juga semuanya indah. Firman Tuhan semuanya indah, tidak ada indah. Tapi kadang-kadang menyentuh seseorang satu bagian ayat tertentu, dan mungkin orang lain ayat yang lain lagi dan sebagainya. Raja Daud sangat memahami hal tersebut, makanya itu yang dia doakan. Rahmat, kasih dan kebenaran. Mazmur 26 ayat 3 terjemahan baru. Ini juga Mazmur 26 juga doa Daud. Karena Mazmur itu kan bicara hubungan, temanya bicara hubungan manusia dengan Tuhan yang menciptakan, ya. Orang-orang yang sudah ditebus, itu temanya Mazmur. Makanya kenapa kitab Mazmur paling panjang, 150 pasal. Karena itu gambaran hubungan kita dengan Tuhan kan mati selesai. Justru sudah kita mati, hidup sesungguhnya sebenarnya hidup sesudah mati. Itu hidup kekal. Hidup di dunia yang sementara ini sebenarnya jalan, kesempatan untuk manusia kembali kepada Sang Pencipta, dan hidup yang sungguhnya bukan sekarang, tapi nanti sesudah mati. Hanya dua macam, surga atau neraka. Seperti itu saudaraku. Sebab mataku tertuju kepada kasih setiamu, dan aku hidup dalam kebenaranmu. Seiring sejalan antara kasih dan kebenaran. Sebab mataku tertuju pada kasih setiamu, dan aku hidup dalam kebenaran. Bagaimana saudara dan saya? Berapa banyak kita sudah hidup dalam kebenaran firman Tuhan? Jangan sampai kita menjadi anak Tuhan yang stagnan. Dari hari ke hari, bulan ke bulan, tahun ke tahun, begitu-begitu aja. Tidak ada pertambahan. Hidup semakin banyak dalam kebenaran firman Tuhan. Kita belajar dari Daud ini. Dan aku hidup dalam kebenaranmu. Makanya matanya tertuju pada kasih setia Tuhan. Mazmur 61 ayat 6 dan 7. Tambahlah umur raja tahun-tahun hidupnya, kiranya sampai turun-temurun, kiranya ia bersemayam di hadapan Allah selama-lamanya. Titahkanlah kasih setia dan kebenaran menjaga dia. Ini sesuai dengan ayat mas kita, doa Daud. Ini mungkin orang lain yang berdoa kepada Daud di dalam Mazmur untuk Daud pada Mazmur 61 ini tidak dikatakan siapa yang berdoa, tetapi kalau sudah membaca Mazmur 61 ayat 1 itu Daud mengambil doa ini menjadi sebuah mazmur, menjadi sebuah puji-pujian kepada Tuhan. Titahkan kasih setia dan kebenaran menjaga dia. Ini doa orang-orang mungkin anak buahnya atau siapa, nggak dijelaskan di situ. Titahkanlah, perintahkanlah kasih setia dan kebenaran. Jadi keduanya berjalan bersama-sama. Itu yang harus kita pahami. Sekarang kita lihat mungkin contoh ya, bahwa kasih setia dan kebenaran itu jalan bareng. Gak bisa orang melangkah dikasih aja tanpa kebenaran, atau di kebenaran saja tanpa kasih. Harus bersama-sama. Ini satu contoh. 1 Yohanes 3 ayat 17-18 terjemahan baru. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita
kekurangan tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Ini kebenarannya, barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan tetapi menutup pintu hatinya, ini ketidakbenaran. Makanya kasih Allah tidak menetap. Kebenarannya adalah ya harus mengulurkan tangan, menolong. Maka kasih Allah akan tetap di dalam dirinya. Anak-anakku, ayat 18. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan titah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Jadi mengasihi dalam Tuhan enggak cuma dengan perbuatan, tapi juga di dalam kebenaran. Mengasihi tidak boleh keluar dari kebenaran firman. Menegakkan kebenaran firman juga tetap di dalam koridor kasih Allah. Saya ingat peristiwa yang sudah sangat lama sekali, tapi saya ingat ada satu anak Tuhan satu saat ngobrol sama saya. Ya udah 20 tahun ke atas lebih lah, saya lupa. Tapi saya masih ingat obrolan itu. Dia ngobrol, Pak, Bapak nyumbang nggak untuk pembangunan gereja di tempat itu? Saya bilang, ya saya nyumbang karena saya kenal dengan gembalanya. Dia bilang, saya juga nyumbang Pak. Tuh lihat Pak yang nomor 1. Ketika saya lihat yang nomor 1, biasanya kalau jalan zaman dulu ngedakan list, biasanya yang nomor 1 itu yang sumbangannya paling gede, saudara. Jadi saya berpikir sebenarnya kalau satu saat saya ngalamin gitu, mungkin udahlah yang nomor 1 yang nyumbangnya sedikit lah. Tapi kata-kata kan gitu. Berbuat kasih, tapi tidak dalam kebenaran. Karena kan firman Tuhan katakan kalau tangan kanan memberi, tangan kiri sembunyi. Kan dia ingin membanggakan. Tuh saya bilang, Bapak juga nyumbang. Ya tuh yang nomor 1. Ketika saya lihat dia nomor 1 memang dan paling besar nyumbangnya. Jadi enggak tulus, ada keinginan untuk dipuji. Ini juga bukan dalam kebenaran. Sepertinya kasih nyumbang, tapi kan tidak dalam kebenaran, sebab tidak dengan tulus. Ya, tidak, masih ada ingin pujian, kan itu ingin pujian. Dari saya mungkin lihat, oh iya memang. Ada yang lainnya begini. Ini orang lagi, gereja yang lain lagi ya. Ya ngomong gitu, hampir sama. Pak sih itu si Anu butuh bangun gereja, Bapak nyumbang. Saya lupa yang kedua ini, apakah saya sudah nyumbang atau belum, saya lupa. Kemudian dia bilang gini, kemudian saya balik tanya, Bapak nyumbang? Ada tuh yang tidak dikenal, anonim. Sepertinya benar, tangan kanan memberi, tangan kiri sembunyi. Ada tuh Pak yang anonim. Ketika saya lihat anonim itu, dia orang lain nggak tahu, tapi dia ngomong kepada saya, jadi saya mengerti. Yang nulis di list sumbangan dana itu anonim dia. Jadi ini sudah berbuat kasih sebenarnya, tapi tidak dalam kebenaran. Karena tetap walaupun sepertinya udah benar, pakai anonim kan maksudnya tangan kanan beri, tangan kiri nggak sembunyi. Tapi dia menceritakannya, entah kepada orang lain, saya tidak tahu, tapi dia menceritakan kepada saya. Nah ini saudara, jadi tadi kan contoh ya, tadi kan dikatakan 1 Yohanes 3 ayat 18, anak-anakku marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan, tidak hanya dengan perbuatan titik, dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Jadi mengasihi juga tetap harus dalam koridor kebenaran. Demikian juga sebaliknya, kebenaran menegakkan kebenaran untuk diri sendiri atau mungkin untuk orang lain, saudara, tetap koridornya di dalam kasih. Ini contoh yang lain lagi, Yesaya 26 ayat 10b. Seandainya orang fasik dikasihani,
ia tidak akan belajar apa yang benar. Ia akan berbuat curang di negeri di mana hukum berlaku dan tidak akan melihat kemuliaan Tuhan. Jadi ada di mana Tuhan melarang mengasihi atau mungkin menolong dalam berbagai bentuk kepada orang fasik. Seandainya orang fasik dikasihani, ia tidak akan belajar apa yang benar. Jadi untuk orang fasik tidak boleh ditolong. Jadi kalau kita ingin mengulurkan tangan menolong, memang kita harus berdoa sungguh-sungguh minta petunjuk Tuhan. Ini orang fasik atau enggak? Ini peristiwa dulu juga. Saya pernah ngalamin beberapa kali, bahkan pernah mengalamin ketika masih menggembala di Soreng. Ada datang seorang bapak, udah berkeluarga, anaknya beberapa, susah hidupnya karena nganggur, keluar dari pekerjaan. Ya saya sebagai hamba Tuhan ya, dulu kami selalu punya dana. Waktu di Soreng kami punya dana 10% milik Tuhan, 10% untuk menolong yang membutuhkan. Memang kami sediakan itu, siapapun yang datang kita tolong seperti itu. Ya saya nggak bisa memberikan pekerjaan karena nggak punya koneksi soal pekerjaan ya, nggak punya orang juga yang bos atau yang punya perusahaan bagaimana. Ya kita tolong orang buat makan aja susah. Memang waktu keadaan susah seperti itu, jadi dari dulunya anak Tuhan tapi nggak setia. Jadi kemudian setia, tapi ketika ditolong, akhirnya dia berubah, nggak setia lagi. Nah ini ada orang-orang fasik sebenarnya. Kadang-kadang kalau kita nolongin, kita bersalah kepada Tuhan, dan orang itu kan jadi tidak bertobat. Kadang-kadang kan cara Tuhan, dan seringkali cara Tuhan mempertobatkan seseorang dibikin susah. Bahkan kalau perlu susah setengah mati, supaya akhirnya tidak ada jalan keluar dari manusia, dari sendiri. Akhirnya kan dia datang kepada Tuhan. Berapa kali kami mengalami itu. Jadi itu pelajaran yang sangat berharga kepada saya, kepada kami lah. Biasanya kami kalau nyumbang-nyumbang gitu memang sudah ada kesepakatan dengan istri, karena sudah ada kesepakatan 10% dari pemasukan yang Tuhan beri kepada kami sisihkan untuk menolong. Mungkin ada hamba Tuhan butuh pembangunan dana ya. Tapi itu memberi pelajaran bahwa menolong juga tetap dalam perbuatan dan dalam kebenaran. Jadi harus doa sungguh-sungguh, Tuhan orang ini perlu ditolong atau tidak, gitu kan? Orang ini fasik atau tidak, sampai kita jelas mengerti. Ini sisi yang lain lagi juga. Ini soal kebenaran. Kalau kita memberi masukan, nasihat, bahkan teguran kepada orang lain yang belum atau tidak hidup dalam kebenaran firman, kita harus melakukannya di dalam kasih. Ya, 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 7 itu kan ada belasan unsur kasih. Jadi memberi masukan, memberi nasihat, bahkan teguran harus dalam kasih. Apa itu dalam kasih? Pertama, kasih itu sabar, bahkan panjang sabar. Ya harus dengan sabar, nggak boleh dengan marah, harus dengan sabar. Kan unsur kasih yang lain kan kasih tidak pemarah. Maksudnya baik, tapi kalau caranya tidak dalam kasih, misalkan dengan marah, saudara menjadi gagal biasanya. Nasihat itu menjadi gagal ketika dengan marah. Juga dengan murah hati. Murah hati apa maksudnya di sini? Ya kalau orang itu bandel, nggak bertobat-tobat, udah dikasih masukan, udah dinasihatin, bahkan udah ditegur, tetap aja hidupnya seperti itu, dan kita tahu dia ada kesalahan firman. Kita juga saudara-saudara harus dengan murah hati, maksudnya ya udah kasih ampun. Jangan kemudian menjadi kesal. Ketika kita menjadi kesal, akhirnya kita terjebak kena pencobaan. Ya memang butuh pertolongan Tuhan, tanpa Tuhan nggak bisa. Tapi ini hal-hal seperti ini kadang-kadang kita suka melewatkan atau suka lupa ketika memberi masukan kepada orang. Nah, kesel lah udah nggak mau tegar tengkuk dia, nggak mau. Harus dengan murah hati.
tidak sombong juga, jangan dengan kesombongan juga. Kamu begitu nggak bisa. Lihat tuh, aku bisa. Yang kamu nggak bisa, aku bisa. Itu juga ada nada-nada kesombongan. Berarti memberi masukan, nasihat, teguran tidak dalam koridor kasih Allah. Ini yang tiap hari kita ketemu orang di rumah tangga kita, di komunitas kita, komunitas pekerjaan, mungkin gereja dan lain sebagainya. Bahkan di media sosial apalagi, ya kan, begitu banyak komunitas-komunitas. Kita harus seperti itu. Tidak menyimpan kesalahan. Ya kalau ditegur, dinasihati nggak mau, akhirnya bisa menyimpan kesalahan. Akhirnya kalau lihat wajah orang itu dari jauh juga udah kesel sama orang itu. Wah, dia mah percuma, nggak bisa bertobat dah. Tidak, kasih itu tidak menyimpan kesalahan. Inilah praktek kasih, inilah yang kita harus berusaha tiap hari untuk kita mengerjakannya, dimulai di rumah tangga kita. Ya. Di lingkungan yang paling inti kan rumah tangga kita, baru lingkungan luar, keluarga besar mungkin, jemaat, teman-teman, tetangga dan lain sebagainya. Jadi doa daripada Daud, doa yang luar biasa, doa yang dewasa, doa yang penuh pengertian. Bagian terakhir ayat ini, khotbah saya pagi ini berapa minggu lalu Pak Jo sudah menyinggung juga, tapi saya ingin menyinggung lagi karena ada kaitannya dengan khotbah saya hari ini. Yeremia 17 ayat 5-8 terjemahan baru. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara, ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik, ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam dalam air dan yang merambatkan akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Terkutuk orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Enggak mengandalkan rahmat Tuhan dalam menjalani hidup setiap hari. Tanpa rahmat Tuhan enggak mungkin di dalam Tuhan kita bisa hidup berkenan kepada Tuhan, bisa hidup menjadi saksi Tuhan. Mengandalkan Tuhan itu salah satunya adalah Tuhan, doanya, jangan menahan rahmatku daripadaku. Ini salah satu bentuk mengandalkan Tuhan, mengandalkan belas kasih Tuhan. Tanpa belas kasih Tuhan kita ini siapa? Kita ini apa? Kita semua adalah orang-orang yang berdosa, diselamatkan juga karena anugerah, karena Yesus yang sudah mengerjakannya di kayu salib. Rahmat itu kita perlukan, sangat perlukan menjalani hidup tiap hari yang tidak mudah. Hidup tiap hari yang firman Tuhan katakan senang dan susah sudah dijodohkan Tuhan. Butuh rahmat Tuhan tiap pagi, rahmatnya baru. Makanya bangun tidur kita harus sujud dulu di kaki Tuhan, meminta rahmat Tuhan, meminta biar kebenaran, biar kasih dan kebenaran-Mu Tuhan menjaga aku selalu. Kalau tidak dijaga, kita juga bisa kedapatan seperti tadi beberapa contoh yang saya sampaikan, contoh yang tidak baik. Kebenaran aja nggak cukup, kasih aja nggak cukup. Kasih dan kebenaran ini satu paket. Daud memahami betul hal itu, sehingga dia berkata, kasih-Mu dan kebenaran-Mu kiranya menjaga aku selalu. Menjaga kehidupan kita secara lahiriah, secara batiniah, secara rohani, menjaga. Tanpa kasih, tanpa mengandalkan Tuhan lewat kasih-Nya, lewat kebenarannya, lewat rahmat-Nya, kita akan gampang jatuh di dalam kesalahan, jatuh di dalam dosa dan sebagainya. Terkutuk, jadi jangan main-main, terkutuk. Dan seperti apa kutukannya? Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Bukan tanaman buah atau apa di padang belantara, seperti semak bulus. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Jadi kalau ada orang yang tidak pernah mengalami datang keadaan baik, dia tidak mengandalkan Tuhan, kemungkinan besar. Susah ada. Dulu saya pernah ketemu orang yang susah aja, anak Tuhan, susah aja.
ceritanya nggak pernah hal yang lain kecuali susah. Ya mungkin saya pernah katakan, coba belajar mengandalkan Tuhan. Mungkin kau menjalani kehidupan mengandalkan kekuatan sendiri. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun. Tinggal di padang gurun aja udah ketar-ketir ya hati. Apalagi tanah angus, jadi nggak ada apa-apa yang bisa diambil untuk melangsungkan kehidupannya. Di negeri padang asin yang tidak berpenduduk, mau cari pertolongan orang lain juga tidak bisa, nggak ada penduduk. Di padang asin lagi, mungkin nggak bisa ditanamin dan lain sebagainya. Jadi betapa banyak kalau kita tidak mengandalkan Tuhan. Dalam kontekstual khotbah saya hari ini adalah mengandalkan rahmat Tuhan. Jangan tahan, makanya biarlah balas kasihanmu tiap hari Tuhan, tiap saat datang. Itu yang doa yang selalu harus kita minta tiap saat. Rahmat Tuhan selalu datang. Dan jaga hatiku, jaga hidupku di dalam kasih dan kebenaran. Jadi salah satu fungsi kasih dan kebenaran menjaga kita supaya kita tetap ada di tracknya Tuhan, supaya kita tetap ada di jalannya Tuhan, supaya kita tetap di jalan kebenaran Tuhan, tidak menyimpang ke kiri atau ke kanan. Sering kali kan kita kadang menyimpang ke kiri, kadang menyimpang ke kanan, hal-hal duniawi karena di kiri kanan pemandangannya lebih indah. Ya sama seperti ruang suci itu kan tertutup, di mana orang menyembah kepada Tuhan, tabernakel Musa. Tuhan hadir lewat Shekinah Glory di ruang Maha Kudus, tertutup, nggak ada jendelanya. Maksudnya apa? Supaya ikut Tuhan itu jangan pandang kiri, pandang kanan. Hanya kasih dan kebenaran firman Tuhan yang bisa menjaga kita tetap ada di ruang kudusnya Tuhan setiap saat, setiap hari. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Orang yang mengandalkan Tuhan, salah satu doanya pasti seperti doa Daud. Jangan menahan rahmatmu daripadaku. Kasihmu dan kebenaranmu kiranya menjaga aku selalu. Sebagai orang percaya kita hidup semata-mata karena rahmat belas kasih Tuhan. Kelangsungan hidup kita selanjutnya agar berkenan dan menyenangkan hati Tuhan, serta memuliakan Tuhan dan menjadi berguna bagi orang lain, maka kasih dan kebenaran firman Tuhan harus selalu menjaga hidup kita. Jadi kita dibatasi oleh kasih dan kebenaran. Makanya saudara, perbanyak hubungan dengan Tuhan, perbanyak kecintaan terhadap firman Tuhan. Kalau firman Tuhan nggak tahu, kadang-kadang kita jadi melanggar. Tapi kalau tahu setidaknya kan, oh ini firman Tuhan ya, nggak boleh gini. Ya, berarti aku tidak melakukan. Walaupun tetap kita butuh pertolongan Roh Kudus yang akan memimpin saudara dan saya dalam seluruh kebenaran firman Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita datang kepada Tuhan. Biarlah doa Daud menjadi doa kita bersama sebagai tubuh Kristus di tempat ini, menjadi doa kita, keluarga kita, menjadi doa kita pribadi kita butuh rahmat Tuhan dan kasih dan kebenaran Tuhan. Kita mau datang kepada Tuhan dengan bersimpuh, kita naikkan pujian, oh besar besar anugerahnya. Kita mau datang kepada Tuhan Yesus pagi hari ini. Tuhan Yesus yang bukan tidak terbatas kasih-Nya, bukan tidak terbatas rahmat-Nya,
selalu baru tiap pagi kita mau datang. Mungkin kita banyak salah tanpa kita sadari. Mungkin dalam perjalanan iman kita sering menengok ke kiri, menengok ke kanan, bahkan mungkin langkah kita kadang-kadang keluar dari jalur kebenaran dan kasih Allah. Saya tidak tahu, saudara sendiri masing-masing yang tahu, dan Tuhan juga tahu. Biarlah kita mau kembali kepada Tuhan. Anugerahnya besar ketika kita datang mengakui dengan tulus segala keterbatasan kita, segala keberdosaan kita. Rahmatnya yang besar akan datang. 1 Yohanes 1 ayat 9 katakan, jika Allah itu setia dan adil, jikalau kita mengakui segala dosa kita, Ia akan menyucikan hati nurani kita dan mengampuni kita dari segala dosa kita. Mari kita datang dan minta tolong kepada Roh Kudus supaya kita benar-benar bertobat dari segala dosa kita. Anugerahnya besar. Kita datang kepada Yesus dengan anugerah yang besar. Mari datang dengan hati yang besar juga. Oh besar. Besar anugerahnya, amin. Dia besar kuasanya, amin. Tak terhitung, tak terduga kasih-Nya. Oh besarlah si Allah. Sekali lagi dengan hati yang besar juga kita nyanyi. Oh besar anugerahnya, benar Tuhan, amin. Dia besar kuasanya, tak terhitung, tak terduga kasih-Nya. Oh besarlah kasih Allah. Apakah lagi yang dapat kami katakan, Tuhan, pada pagi hari ini di bawah kaki-Mu? Selain kami mau bersyukur dan bersyukur, sebab kami memiliki Allah yang besar, Allah yang memberikan sarana dan prasarana untuk kami walaupun masih hidup di dunia ini. Kami bisa hidup dengan suasana, dengan tata cara kerajaan surga. Kerajaan surga yang bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari roh dan hidup Tuhan. Terima kasih Bapa. Kiranya Tuhan sama seperti hamba-Mu Daud yang begitu berkenan kepadamu Tuhan. Itulah yang kami mintakan kepada Tuhan pagi hari ini. Buat pekerjaan Tuhan di tempat ini, buat kami semua Tuhan, jemaat-Mu di tempat ini, dari anak-anak sekolah minggu yang paling kecil, orang tua sampai yang paling tua, dari kami pelayan-pelayan-Mu, hamba-hamba-Mu, semua Bapak Ibu Gembala kami semua Tuhan. Biarlah Tuhan jangan menahan Tuhan belas kasih-Mu, rahmat-Mu kepada kami. Kami butuh rahmat-Mu tiap saat. Tanpa rahmat Tuhan kami akan jatuh. Tanpa rahmat-Mu Tuhan kami akan tergeletak. Kadang tidak ada masalah pun kami akan bisa tergeletak, karena tidak ada rahmat Tuhan dalam hati kami, dalam hidup kami. Tuhan jangan menahan. Kalau ada salah dosa kami ampuni Tuhan. Didik kami supaya kami hidup Tuhan di dalam kebenaran-Mu, sebagaimana hamba-Mu Daud, aku hidup dalam kebenaran-Mu Tuhan. Dan Tuhan limpahkan juga kasih dan kebenaran-Mu buat kami semua di tempat ini Tuhan. Biarlah kasih dan kebenaran Tuhan dapat menjaga hidup kami selalu dimanapun kami berada. Tuhan, menghadapi apapun kami tidak perlu khawatir, kami tidak perlu gelisah, sebab kasih-Mu dan kebenaran-Mu cukup menjaga kami. Bahkan iblis juga tidak bisa menjamah kami kalau Tuhan tidak izinkan ya Bapa. Terima kasih Bapa. Alihkan rahmat-Mu, kasih dan kebenaran-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Sehingga Tuhan, kami Tuhan bisa bersukacita karena Engkau. Hidup kami tambah hari, tambah berkenan kepada Tuhan. Itulah yang kami pohonkan, itulah yang kami minta Tuhan pada pagi hari ini, meresponi kebenaran firman Tuhan.
Kalau sebentar umat memberikan korban ucapan syukur mereka, besar kecil maupun yang tidak bisa memberi, Tuhan Kau membalasnya. Tuhan yang tidak bisa memberi juga Tuhan berkati, supaya mereka juga Tuhan bisa berbuat, mengulurkan tangan Tuhan untuk memberikan persembahan mereka lewat ibadah kami pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saya rindu kita nyanyi lagu anak kecil sih, lagu lama yang mungkin sudah tidak pernah dinyanyikan, yaitu Tanganku Kerja Buat Tuhan. Dan persembahan dijalankan seperti biasa dari paling kiri. Kerja buat Tuhan, mulutku puji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Amin. Kerja buat Tuhan, mulutku puji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Sekali lagi, tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Terima kasih buat persembahan saudara bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Tuhan memberkati. Mari sama-sama kita bangkit berdiri dan kita akan tamatkan ibadah kita pada pagi hari ini. Dan sekarang saudara-saudaraku yang kekasih, pulanglah ke rumah masing-masing tidak dengan tangan yang hampa, tetapi membawa rahmat Tuhan, rahmat dari Allah Bapa kita yang begitu ajaib, begitu luar biasa, begitu melimpah, tidak habis-habisnya. Pulang membawa kasih daripada Yesus yang rela mati di kayu salib, satu anugerah yang luar biasa untuk menebus dosa kita. Dan pulanglah membawa kebenaran, karena Roh Kudus akan datang memimpin kita semua dalam seluruh kebenaran firman Tuhan, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, maupun kita sebagai kesatuan, sebagai tubuh Kristus di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan amin. Selamat siang, Tuhan memberkati saudara sekalian.